Jika ada orang yang bertanya tentang pengalaman seram apa yang pernah dialami, mungkin aku tidak akan pernah bisa menjawabnya. Karena jujur, sejak kecil sampai sekarang, aku sudah hampir lulus kuliah pun, aku belum pernah mengalami kejadian-kejadian seram. Namun, semua itu berubah ketika hari itu tiba. Namaku Erik. Malam itu ibuku memintaku untuk ikut menemui teman-teman arisannya. Aku yang sedang santai di kamar pun terpaksa untuk ikut. Padahal aku sudah menolak. Tapi ibu memaksaku karena ia tidak punya teman di jalan, katanya. Tak lama dari itu, kami pun berangkat dan aku pun menyetir. Ibuku memang salah satu orang yang cukup aktif, dan katanya alasan aku diajak pun karena akan dikenalkan pada teman-temannya. Sekitar 1 jam perjalanan, akhirnya sekitar jam 8 malam pun kami sampai di lokasi. Sebuah rumah yang cukup besar menyambutku. Setelah dikenalkan para teman-teman ibu, aku pun ikut mengobrol cukup lama di sana. Sampai akhirnya aku memilih untuk berjalan-jalan keluar. Karena ternyata aku merasa cukup bosan. Sampai ketika aku sedang berjalan keluar rumah, terdengar suara air dari kejauhan. Aku coba mendekat dan ternyata di sebelah bangunan rumah adalah sebuah sungai. Karena malam, jadi sungai itu sangatlah gelap. Kondisi di sana pun sangat sepi. Dan tak jauh terlihat ada sebuah bangunan kecil, seperti warung yang kosong. Aku pun memilih untuk duduk di sana. Aku duduk dan memulai memainkan handphoneku. Sampai bulu kuduku tiba-tiba berdiri. Suara anak kecil tiba-tiba saja saat aku melihat ke depan lagi. Seorang anak kecil, seorang anak perempuan sudah berada di depanku. Aku memandangnya heran, dan dia mulai berjalan melangkah. Selangkah demi selangkah datang menghampiriku. Tubuhnya kecil, lurus, dan sekujur tubuhnya basah. Memakai baju warna putih dan rok pendek sambil bertelanjang kaki. Matanya sayup, rambutnya yang sedikit itu jatuh, membasahi keningnya. Giginya menggigil sambil menangis. Dia berjalan sambil kedua tangannya
saling menggenggam di depan dada. Sampai di depanku, badannya sedikit membungkuk. Lalu dia berkata sesuatu padaku. Aku lantas melihat jam. Ternyata waktu sudah menunjukkan hampir jam 10 malam. Aku sempat bertanya dalam hati, apa anak kecil ini pengemis ya? Pikirku dalam hati. Lalu aku pun mencoba menanggapinya. Kamu belum pulang, udah malam tahu. Lalu ia pun menggelengkan kepalanya. Namun anak kecil itu terus berkata kedinginan. Aku yang tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa berkata, maaf dek, aku gak bisa bantu. Mending kamu pulang aja ya. Dan tanpa berkata apa-apa, dia langsung pergi. Aku perhatikan arah anak kecil itu pergi. Dia berjalan tertatih dengan langkahnya yang kecil. Sesekali badannya terlihat bergetar. Kenapa dia? Aneh banget deh. Sampai anak kecil itu berhenti berjalan. Badannya mulai membungkuk pelan-pelan hingga kepalanya terlihat di antara kaki yang berdiri. Dan matanya kini berubah menjadi merah, menyala. Dari mulutnya keluar asap berwarna hitam. Dan dia mulai berjalan mundur sambil kepalanya masih berada di antara kedua kakinya. Berjalan mundur ke arahku. Aku langsung bangkit dan berlari sekuat tenaga. Aku berlari menuju tempat ibuku berada. Ibu! Teriakku memecah suasana. Ibuku dan teman-temannya pun langsung bertanya, ada apa? Aku pun menceritakan kejadian yang aku alami. Namun, semua dari teman-teman ibuku berkata, belum pernah melihat penampakan anak kecil di tempat ini. Aku pun memaksa ibuku untuk pulang, karena aku benar-benar panik saat itu. Esok harinya, setelah sampai di rumah, aku pun terbangun dengan kepala yang berat sekali. Semalam, aku pun merasa seperti bermimpi, didatangi oleh sosok anak kecil yang semalam aku lihat, dan berkata hal yang sama. Dingin. Badanku pun merinding seketika. Dan ketika keluar kamar, ibuku langsung memanggilku. Katanya ia mendapat telepon dari temannya bahwa di sekitar sungai yang ada di rumah kemarin ditemukan jasad anak kecil hanyut dalam keadaan meninggal. Mendengar itu, aku hanya bisa terdiam, kaku. Apalagi ketika ibuku berkata, katanya ciri-cirinya sama persis seperti apa yang aku temui dan aku ceritakan semalam. Sampai saat ini, aku pun masih belum bisa melupakan kejadian itu dan masih menganggap ini hanyalah mimpi.